Malam pernikahan yang ternoda. Bab 001. Suara desahan dari layar besar itu terdengar seperti cambuk yang memecah udara. Di atas panggung, layar megah yang sebelumnya digunakan untuk menayangkan momen-momen bahagia Yumna dan Asril kini berubah menjadi alat penghancur hidup seseorang, ketika tiba-tiba saja rekaman video berubah. Para tamu undangan yang semula larut dalam suasana meriah sontak terbungkam. Suara sendok dan piring berhenti beradu. Suara musik langsung dihentikan. Semua mata tertarik pada layar dan mata mereka membelalak. Adegan itu. Di atas ranjang. Tubuh seorang pria dan wanita saling bertaut. Napas tersengal dan suara desahan keluar dari mulut mereka. Gerakan tubuh yang terlalu jelas untuk dianggap sebagai salah paham. Semua orang mengenali wanita dalam video itu. Wajahnya tanpa ragu sedikit pun sangat mirip Yumna. Duduk di pelaminan, tangan Yumna yang masih menggenggam buket bunga keringat dingin hingga terasa licin. Bunga-bunga putih itu bergetar hebat di tangannya. Sementara di sampingnya, Asril seakan kehilangan seluruh darah dalam tubuhnya. Apa maksudnya itu? Tanya Asril dengan suara pecah, serak, seolah tenggorokannya diseret dengan duri. Detik itu juga, tulang-tulang di sekujur tubuhnya terasa seperti patah. Pengantin pria itu menatap layar dengan sorot mata hancur, lalu memalingkan wajahnya ke istrinya. Wanita yang baru 15 menit ia ajak bersanding sebagai pasangan halal. Yumna membeku. Bibirnya ternganga tanpa suara. Dadanya sesak. Dunianya runtuh dalam sekejap. Itu bukan aku. Gumam Yumna nyaris lirih, namun ketakutannya menjalar kuat. Aku tidak pernah melakukan hal itu. Itu bukan aku. Namun, suara Yumna tenggelam oleh teriakan orang lain. Yumna, apa-apaan kelakuan kamu itu? Bentak Yugi, kakaknya, dengan wajah merah padam menahan malu dan marah. Tangannya mengepal, seolah adiknya menamparkan seluruh kehormatan keluarga di depan umum. Panik menyergap seluruh ruangan ketika Bu Aminah, ibunda Asril, menjerit pendek sebelum tubuhnya jatuh limbung. Pak Arman sigap menangkap istrinya, memeluknya sembari berteriak kepada panitia, "Matikan videonya. Matikan." Namun, video itu terus berjalan beberapa detik lagi. Suara desahan pasangan dalam video memenuhi seluruh ruang, merayap seperti racun ke setiap telinga. Beberapa tamu menutup mulut. Sebagian lain memalingkan wajah, namun tetap melirik dari sudut mata dengan penuh sensasi. Setelah panitia berhasil mematikan layar, ruangan berubah menjadi ruangan pengadilan tanpa hakim dan tanpa rasa belas kasihan. Bukan. Itu bukan aku. Yumna menegaskan dengan mata melebar, tangan gemetar memegang dres putihnya. Makeup yang semula. 2. Sempurna kini mulai luntur oleh air mata dan keringat panik. Sakit. Begitu menyakitkan hingga lututnya terasa tak mampu menahan tubuh. Asril memejamkan mata, mencoba menenangkan gemuruh amarah dan kecewa, namun suara-suara tamu undangan memecahnya. Mirip sekali itu. Masak bukan dia. Ya ampun, kasihan Asril. Wanita jalang. Masih berani pura-pura polos pula. Pernikahan belum sejam, sudah ketahuan kelakuannya. Zakia, sepupu Yumna, menatapnya tajam. Bukan apanya, Yumna. Lihat wajah wanita di video itu baik-baik. Mirip sekali denganmu. Cemin pun kalah mirip. 2. Suara-suara itu menikam Yumna dari segala arah. Dia memandang sekeliling, berharap melihat satu saja wajah yang percaya bahwa dia tidak bersalah. Akan tetapi semua mata memandangnya seolah dia adalah noda paling kotor di acara itu. 1. Seorang tamu wanita berbisik cukup lantang untuk didengar semua meja terdekat, "Kalau aku jadi Asril, langsung kuceraikan saja." Mau dapat apa dari wanita seperti itu? Sontak Yumna menoleh dengan ekspresi terlukis antara marah dan terhina.
Asriel pun menatap tajam ke arah tamu itu, meski hatinya sendiri retak parah. Apa enggak takut dia punya penyakit kelamin? Ucap seorang lelaki, sepupu jauh keluarga Asriel, seolah ucapan itu hanyalah hal sepele yang pantas dilontarkan. Kita gak tahu dia udah ditiduri berapa pria. Perkataan itu seperti kotoran panas yang dilemparkan ke wajah Yumna. Sungguh ini memalukan. Bentak Nenek Ami, tangan tuanya bergetar menahan amarah, matanya mengarah langsung pada Yumna seakan mawar putih itu berubah menjadi duri beracun. Yumna memeluk tubuhnya sendiri. Dunia seakan mendorongnya ke tengah lingkaran hinaan. Napasnya tersengal-sengal, seolah udara yang masuk pun menolak keberadaannya. Dia menatap keluarganya. 1. Ibunya menunduk, seakan malu mengakui anak itu lahir darinya. Ayahnya menatap dengan sorot dingin yang belum pernah Yumna lihat seumur hidupnya. Yugi, kakaknya, berdiri dengan mata membara, bukan melindungi, tetapi menghakimi. Tidak ada lagi tatapan kasih sayang dari keluarganya. 1. Kalian harus percaya. Wanita itu bukan aku, teriak Yumna, suaranya pecah, terisak, namun tegas. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Aku masih. Kau pikir kami bodoh, Yumna? Potong Yugi, suaranya bergetar, tapi penuh luka. Di video jelas-jelas kamu. Bagaimana kami bisa percaya? 3. Yumna terpaku. 3. Kak Yugi, aku. Jangan panggil aku seperti itu. Teriakan itu memukul dada Yumna lebih keras dari pukulan fisik manapun. Tubuh Yumna limbung. Dia mencengkeram kain gaunnya agar tetap berdiri. Air mata jatuh bercucuran, menyusuri pipinya yang tadinya dirias indah untuk hari bahagia. Yumna berharap keluarganya ada yang membela. Namun, yang ia dapatkan hanya tatapan jijik, kecewa, dan pengkhianatan, padahal ia tak berbuat apa-apa. 1. Asriel pun sama hancurnya. La menutup wajah dengan kedua tangannya, mencoba memproses apa yang sedang terjadi. Yumna. Suara Asriel parau. Kenapa? Kenapa begini? Yumna menggeleng eras, nyaris histeris. Aku tidak tahu. Demi Tuhan, Asriel, itu bukan aku. Aku tidak tahu siapa wanita itu, aku tidak. Berhenti berbohong. Suara Nenek Ami meledak menghantam ruangan. Langkahnya maju, menunjuk Yumna dengan jari gemetar. Sebaiknya kamu ceraikan dia sekarang juga, Asriel. Jangan sampai keluarga kita kotor karena punya menantu seperti ini. Hening. Seluruh ruangan tersedot masuk ke dalam satu titik, yaitu wajah Asriel dan Yumna. Warna wajah Yumna hilang seluruhnya. Kata, cerai, menusuk jantungnya seperti pisau panjang. Tidak. Bisik Yumna. Tidak, jangan lakukan itu. Namun Asriel terpaku. Matanya goyah, sakit, marah, bingung. Yumna tahu bagaimanapun dia mencintai Asriel. Dia adalah laki-laki yang menjunjung harga diri keluarga di atas segalanya. Dan sekarang, seluruh keluarga itu menuntut kepadanya. 2. Assalamualaikum, aku hadir kembali dengan karya baru. Semoga kalian suka dan bisa mengambil nilai baik dari cerita ini dan jangan ikuti hal buruk dalam cerita ini. 63. 4. Yumna menegang tangan Asriel dengan putus asa, jemarinya bergetar hebat. Dia berharap mendapatkan kekuatan dari pujaan hatinya itu. Asriel, tolong jangan diam saja. Lihat aku. Lihat mataku. Suara Yumna bergetar seolah setiap katanya adalah permintaan terakhir sebelum ia dibuang. Asriel menoleh perlahan. Mata mereka bertemu. Yumna melihat sesuatu yang membuat jantungnya hancur seketika. Sinar mata pria itu menunjukkan keraguan, ketidakpercayaan, dan luka. Asriel. Yumna menggenggam tangan pria itu lebih erat. Seolah jika ia melepaskannya, seluruh hidupnya akan hilang. Aku tidak melakukan itu.
Aku bersumpah demi Allah. Aku tidak pernah menyentuh pria lain. Tolong percaya padaku. Asril menutup mata rapat, menahan napas seolah dadanya tidak sanggup menerima beban sebesar itu. Dia sangat mencintai Yumna, tetapi malah mendapatkan berita buruk di hari yang sudah dinanti-nantikan sejak setahun yang lalu. Kenapa wajahnya sama? Gumam Asril, hampir tidak terdengar. Kenapa wajah wanita di video sama persis denganmu, Yumna? 2. Tangisan Yumna semakin mengguncang tubuhnya. Aku tidak tahu, tapi itu bukan aku. Aku bahkan belum pernah. Cukup. Potong Yugi dengan suara keras, membuat beberapa tamu tersentak. Tolong jangan ikut campur. Balas Yumna dengan suara pecah, untuk pertama kalinya ia berani membantah kakaknya. Ini pernikahanku. Hidupku. Itu justru masalahnya. Lanjut Zakia dan membuat pasangan pengantin itu menoleh kepadanya. Zakia menatap Asril. Asril, pikir baik-baik. Kalau video itu benar, kamu bukan cuma malu hari ini saja, tapi kamu akan menanggung aib seumur hidupmu. 4. Seolah itu belum cukup, salah seorang kerabat Asril menimpali dengan angkuh. Dan kamu jangan lupa keluarga kita itu terpandang. Nama baik kami dipertaruhkan. Yumna ingin berteriak, ingin memaki dunia, ingin mengatakan bahwa semua itu tidak adil. Akan tetapi, suaranya terperangkap di tenggorokannya oleh rasa sakit yang terlalu besar. 1. Asril memegangi kepalanya. Pikiran dia kacau. Wanita yang ia cintai, yang ia perjuangkan, dan wanita yang ia yakini akan menjadi ibu dari anak-anaknya, tiba-tiba saja muncul dalam video tak senonoh pada hari pernikahan mereka. Tiba-tiba tangan tua nenek Ami mencengkeram bahu Asril. 5. Ceraikan sekarang, kata wanita tua itu lirih namun tegas, dingin seperti vonis. Semakin lama kamu diam, semakin kau dipermalukan. 0. Tolong, Asril, percayalah kepadaku, bisik Yumna dengan suara patah. Jangan. Yumna menunduk, bahunya gemetar, air mata menetes tanpa henti, jatuh di atas gaun pengantin putihnya yang mulai ternoda maskara dan rasa sakit. Tamu undangan berbisik-bisik, seperti kawanan burung gagak yang mengitari bangkai. Kasihan sekali Asril. Memang sudah kelihatan dari tingkahnya. Sombong sih, makanya dapat balasan. Kata-kata itu seperti belati yang menancap lagi dan lagi. Yumna mengangkat wajahnya, memaksa dirinya untuk tetap berdiri. Meski perasaannya hancur, ia melawan. Asril, kamu yang paling mengenal aku. Kamu tahu aku tidak seperti itu. Kamu tahu aku menjaga diri, kamu tahu aku. Tapi video itu. Sahut Asril, matanya berkaca-kaca. Aku ingin percaya, tapi video itu. Video bisa direkayasa. Suara Yumna melengking, terlepas dari kontrolnya. 4. Aku tidak tahu siapa yang melakukan ini, tapi aku rasa ada orang yang ingin menghancurkan aku dan hubungan kita. Asril terdiam. Sejenak, hanya ada napas berat yang tertahan. Namun, harapan Yumna hancur sesaat kemudian. Karena nenek Ami berbisik lagi di telinga Asril, kalimat yang membuat keputusan itu semakin condong. Kalau kau tetap bersama wanita itu, kau menodai nama kakekmu, ayahmu, dan keluargamu. Ingat itu, ucap nenek Ami. Perlahan Asril menarik tangannya dari genggaman Yumna. Seolah baru saja memegang bara api. Asril. Ucap Yumna lirih, putus asa. Asril, jangan lakukan ini. Tolong. Asril menatap istrinya. Tatapan itu penuh luka, tetapi juga ketakutan. Dia mencintai Yumna, itu jelas. Namun, rasa malu yang menimpanya begitu besar hingga melampaui cintanya yang rapuh. Maaf, Yumna. Suara Asril nyaris tenggelam oleh gumaman tamu undangan. Aku tidak bisa menerima ini. Waktu seakan berhenti.
Jantung Yumna berhenti berdetak. Asril mengambil napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang membelah seluruh ruang dan menghancurkan jiwa seorang perempuan dalam 1 detik. 6. Yumna Khairanisa Pratama, aku menceraikanmu. 2. Suara tamu undangan pecah menjadi kehebohan. Beberapa menutup mulut, yang lain tersenyum puas. Bu Aminah yang tadinya pingsan kini menangis terseduh. Pak Aman tersentak mendengar ucapan putra sulungnya. Yugi mengalihkan pandangannya, tak sanggup melihat adiknya remuk begitu parah. Bu Yuniar dan Pak Yongki jatuh terduduk dengan wajah kaku. Yumna berdiri tanpa suara. Kakinya terasa mati rasa. Dunia di sekelilingnya menghilang. Yang tersisa hanya suara Asril yang terus terngiang, berulang kali memukul telinganya. Aku menceraikanmu. Aku menceraikanmu. Aku menceraikanmu. Tidak. Bisik Yumna. Asril, jangan. Jangan lakukan ini. 1. Yumna mencoba meraih tangan Asril lagi, namun pria itu mundur selangkah seolah Yumna membawa kotoran yang tak bisa dibersihkan. Maaf. Ulang Asril, suaranya lirih. Lalu, dia memalingkan wajahnya. Yumna jatuh berlutut. Gaun pengantinnya menumpuk kacau di lantai panggung. Tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan. Kenapa? Kenapa kalian tidak percaya padaku? Suara itu keluar dari bagian terdalam diri Yumna dari hati yang dipatahkan dengan cara paling kejam. Orang-orang menatapnya seperti tontonan murahan. Seakan Yumna memang layak mendapatkan itu semua. Pak Arman menepuk bahu Asril. Bersabarlah, nak. Semoga saja ini adalah keputusan yang tepat. 1. Para anggota keluarga Asril mulai melangkah turun dari panggung, meninggalkan Yumna sendirian. Sendiri di tempat yang seharusnya menjadi panggung bahagianya. Yumna mengangkat kepalanya. Wajah yang penuh air mata, penuh luka, penuh rasa tidak berdaya. Lah melihat keluarganya, ayah, ibu, kakaknya. Tak ada yang menghampiri. Tak ada yang memeluk. Tak ada yang berkata, kami percaya kamu. Yang ada hanyalah tatapan dingin, kecewa, dan jik. Bangun, ujar Pak Yongki, ayah Yumna lirih tapi tajam. Jangan mempemalukan kami lebih jauh. Yumna terisak. Ayah, tolong percayalah, itu bukan aku. Sudah terlambat, jawab sang ayah, membuang wajah. Semua sudah terlanjur. 7. Lalu, tanpa menunggu apapun, keluarga Yumna pun ikut pergi dari panggung. Mereka semua meninggalkan Yumna sendiri. Dalam gaun pengantin. Ditelan kerumunan yang berbisik kejam. Yumna menatap kosong ke arah gerombolan tamu yang kini berdiri menjauh darinya seakan dia penyakit mematikan. Mereka berbondong-bondong meninggalkan aula gedung. Tangannya gemetar ketika mencoba berdiri. Jantungnya sakit dan napasnya menyesak. Seluruh dunia Yumna runtuh. Seseorang di luar sana telah menghancurkan hidupnya hanya dengan sebuah video. Di saat Yumna mencoba bangkit, pandangannya kabur, tubuhnya goyah. Tiba-tiba dia merasa semuanya menjadi gelap. Pengantin wanita pingsan di tengah panggung, di hadapan semua orang yang tidak percaya kepadanya. 2. 8. Cahaya matahari merambat pelan melalui celah tirai kamar, mengenai wajah Yumna yang masih pucat. Gadis itu membuka mata perlahan, kelopak matanya terasa berat seolah semalaman ia menangis, padahal yang terjadi barulah beberapa jam sebelumnya. Yumna mendapati dirinya kembali di kamarnya sendiri. Gaun pengantin putih yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan kini mengerut di tubuhnya, kusut. Bunga kecil yang jahit di pinggir gaun tampak layu, sama seperti harapannya. Apa yang terjadi? Batin Yumna menatap langit-langit kamar yang dikenali sejak kecil namun terasa begitu asing. Kenapa aku ada di sini? Yumna mengangkat tubuhnya pelan. Kepalanya berputar sesaat. Lalu,
Ingatan kejadian di acara pernikahan menamparnya keras. Suara bisik-bisak tamu undangan. Video itu panas, caci maki orang-orang, tatapan menghina dan merendahkan dirinya. Ekspresi kekecewaan dan kemarahan Asril. Kalimat paling menyakitkan yang pernah ia dengar dalam hidupnya. Aku menceraikanmu. Pernikahan yang Yumna impikan selama bertahun-tahun hancur tidak sampai 1 jam. Yumna tertawa kecil. Sebuah tawa getir tanpa kebahagiaan, tanpa hidup. Lucu sekali, gumam gadis itu hambar. Seperti drama murahan saja dan aku pemeran utamanya. Pemeran antagonisnya, tepatnya. Yumna menyentuh dada kirinya, merasakan degup yang tak teratur. Rasa sakitnya tidak terlihat, tapi menghantam keras dari dalam, menyiksa setiap inci perasaannya. 5 tahun ia bersama Asril. 5 tahun mengenal perangainya. 5 tahun yakin laki-laki itu akan selalu memperjuangkannya. Lah tahu semua kesukaannya dan apa tidak disukai olehnya. Dia tahu cara Asril tersenyum miring saat malu, tahu bagaimana suaranya berubah ketika kesal. Namun, ternyata pria itu tidak mengenal dirinya. Tidak cukup untuk percaya. Tidak cukup untuk mempertahankannya. Sungguh Yumna kecewa, merasa mencintainya seorang diri. 2. Tanpa mencari tahu kebenarannya, kamu tega menghempaskan dan mencampakkan aku begitu saja, Asril. Ucap Yumna pecah, emosinya bergetar. 5 tahun itu apa? Apa aku hanya mainan saja? Yumna mengusap pipinya yang terasa lengket oleh sisa air mata dan makeup. Matanya perih. Tenggorokannya seperti tersumbat batu. Kekecewaan Yumna bukan hanya kepada Asril dan keluarganya, tetapi kepada keluarga sendiri juga begitu. Mereka semua langsung percaya apa yang terekam di dalam video itu adalah dirinya. Selama ini dia selalu menjaga kehormatannya, walau berpacaran dengan Asril sejak zaman kuliah. 9. Keluargaku sendiri. Yumna menghela napas panjang, getir merayap di dada. Kenapa, kalian juga tidak percaya padaku? Yumna sudah menjaga kehormatannya bertahun-tahun, di era zaman anak muda berpacaran sudah berani tidur bareng pasangannya. Lah tahu batas dan bisa menahan diri. Lah tidak pernah melewati batas apapun dengan Asril. Bahkan godaan pun ia abaikan. Lah pikir itu membuatnya aman. Lah pikir itu membuat keluarganya percaya. Ternyata, keteguhan tidak ada nilainya dibanding satu video keji. Yumna menggerakkan tubuhnya perlahan. Matanya sekilas melirik jam dinding. Pukul 2 lewat sedikit. Sudah jam 2, aku belum salat. Yumna berdiri dengan langkah gontai. Perlahan Yumna melepas hiasan pengantin dari rambutnya satu persatu. Jepit, pita, bunga kecil, semuanya jatuh ke lantai dengan bunyi halus, seperti cinta dan martabatnya yang berjatuhan. Lah membersihkan wajahnya di depan meja. Rias. Ketika melihat ke cermin, Yumna terpaku. Wajah di cermin seperti bukan dirinya. Tidak ada lesung pipi. Tidak ada senyum yang biasa menghangatkan suasana. Tidak ada pipi merona yang selalu membuatnya tampak hidup. Yang ia lihat adalah gadis lain. Seseorang yang patah, kosong, dan kehilangan sesuatu. Yumna membasuh wajahnya, berharap air bisa menghapus rasa sakit yang menggerogoti dadanya. Namun, tidak. Rasa itu tetap menancap. Ketika Yumna membuka pintu kamar hendak menuju kamar mandi, sebuah bayangan berdiri di sana. Zakia, sepupunya. Teman masa kecilnya. Orang yang hidup di rumah ini sama lamanya dengan dirinya. Ironis, karena keduanya tumbuh bersama namun Yumna selalu merasa ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. 1. Walau sepupu, tetapi sejak kecil wanita itu tinggal dan dibesarkan di rumah ini. Alasannya karena mendiang ayah Zakia merupakan adik kandung ayahnya Yumna. Kewajiban Pak Yongki memenuhi segala kebutuhan, bahkan sampai mengurus Zakia sampai menikah nanti. Itu adalah titah dari neneknya Yumna, dahulu.
Sementara ibu kandungnya Zakia menikah lagi dengan duda beranak 3. Aku turut berduka atas apa yang terjadi kepadamu hari ini. Suara Zakia terdengar datar. Ada simpati, tetapi juga ada tatapan samar, entah iba, entah sesuatu yang Yumna sulit baca. Ya, Yumna mengarengguk tipis, suaranya berat. Mungkin ini sudah takdirku. Yumna menarik napas, lalu melanjutkan dengan nada pahit yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Semoga saja takdir buruk selalu menyertai orang yang sudah berbuat jahat memfitnahku. Zakia mengernyit. Kenapa kamu bicara seperti itu, Yumna? Jangan asal bicara, bisa saja ucapan itu berbalik kepadamu. Belum sempat Yumna membalas, suara berat tiba-tiba memotong percakapan mereka. Apa yang kamu ucapkan barusan? 10. Yumna menoleh. Pak Yongki berdiri di ambang pintu ruang utama bersama Bu Yuniar. Wajah ayahnya merah karena marah. Ada lelah. Ada malu. Ada kemarahan yang menumpuk sejak pesta pernikahan berubah menjadi neraka pagi tadi. Langkah Pak Yongki cepat menghampiri Yumna dan Zakia, diikuti oleh Bu Yuniar. Seharusnya kamu introspeksi diri dan bertaubat karena sudah melakukan zina. Teriak Pak Yongki. Yumna membeku. Untuk sesaat ia tidak bisa bernapas. Sudah puluhan kali aku bilang, ayah. Balas Yumna, suaranya meninggi tanpa bisa ditahan, kalau wanita itu bukan aku. Yumna merasa frustrasi karena keluarganya ikut menuduh dirinya. Tempat yang seharusnya memberi perlindungan dan kenyamanan, malah menambah beban mentalnya. Fitnah. Tuh fitnah. Namun, kemarahan Yumna tidak membuat ayahnya goyah. Sebaliknya, plak. Tamparan itu mendarat keras di pipi Yumna. Kepalanya terpelanting ke samping. Suara itu menggema di seluruh ruangan, memotong napas siapapun yang mendengarnya. Yumna mematung. Tangannya menyentuh pipinya yang panas membara. Ayah. Ucap Yumna, suaranya tercekat. Ayah tega menamparkan aku. Ini pertama kalinya Yumba ditampar dalam hidupnya. Pertama kalinya ayahnya menyentuhnya dengan kekerasan. Pertama kalinya ia merasa benar-benar tidak dianggap sebagai anak. Zakia dan Bu Yuniar sampai shock. Mereka tidak mengira Pak Yongki akan melakukan hal itu. Pak Yongki memang tipe ayah yang tegas dan keras kepala. Apalagi ketika mendidik Yugi dan Yumna. Jika melakukan kesalahan akan mendapatkan hukuman. Namun, hal itu tidak berlaku kepada Zakia. Alasannya karena memberi hukuman kepada Zakia, bukan haknya. Pak Yongki menggenggam tangannya, seakan dirinya hampir kehilangan kendali. Itu karena kamu pantas mendapatkannya. Nada suara pria parubaya itu meninggi, jelas ia dipenuhi amarah dan rasa malu yang meledak tak tertahankan. Ayah, sudah. Cukup. Bu Yuniar memegang lengan suaminya. La berusaha menenangkan, tetapi tatapannya pada Yumna juga campuran kecewa dan pasrah. Tangis Yumna pecah tanpa bisa dibendung. Aku tidak melakukan apapun. Kenapa tidak ada yang percaya? Kenapa semua orang menghakimiku tanpa pikir panjang? 11. Kamu belum salat, An. Bu Yuniar berkata dengan suara lelah, mengabaikan pertanyaan putrinya. Waktunya sudah mau habis, pergi salat, sana. Seolah itu saja solusi untuk rasa sakit yang menusuk dadanya. Seolah Yumna hanya perlu wudhu agar tiba-tiba semua fitnah hilang. Yumna mengusap air matanya, menahan suaranya agar tidak pecah lagi. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan melewati ayahnya, melewati Zakia, melewati ruangan-ruangan yang kini terasa lebih asing daripada rumah orang lain manapun. Langkah Yumna berat, tetapi hatinya lebih berat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yumna merasa bahwa rumah ini bukan lagi tempat untuk pulang. 12. Berita kejadian di hari pernikahannya menyebar lebih cepat daripada angin. Baik lewat berita media sosial atau dari mulut ke mulut. Pagi itu,
begitu Yumna menginjakkan kaki di halaman perusahaan kecil tempatnya bekerja. Sebuah pabrik garmen pembuat mukena, baju muslim, dan jilbab. Dia sudah merasakan tatapan yang aneh. Tatapan yang menusuk, menilai, menguliti dirinya tanpa ampun. Yumna menjabat sebagai petugas gudang, mengurus pencatatan barang masuk dan keluar. Biasanya suasana pagi di perusahaan itu terdengar ramai oleh suara mesin jahit dan potongan kain, tetapi hari ini suara bisik-bisik terdengar jauh lebih keras dari suara apapun. Tidak lama, suara tawa perempuan dari bagian pemotongan kain terdengar jelas. Tidak menyangka kalau dia orang seperti itu, ya. Ucap seorang karyawan, sambil menggunting kain dengan sikap sok prihatin. Padahal selalu terlihat mesra kalau sama pacarnya. Pacarnya cakep dan baik, timpal yang lain, tangannya terus menarik pola kain. Kok, tega diselingkuhi. Kasihan sekali. Begitulah godaannya kalau punya pasangan baik, ujar si perempuan paling muda, suara meremehkannya menusuk. Pasti bawaannya ada keinginan untuk melirik yang lain. Yumna yang kebetulan lewat untuk menemui mandor di ruangan sebelah, terhenti. Jantungnya seperti dicekik dari dalam. Lah tahu benar siapa yang sedang mereka bicarakan, siapa lagi kalau bukan dirinya. Suara-suara itu menghujam seperti jarum ke telinga Yumna. Lah memejamkan mata sesaat, mencoba menelan sesak yang tiba-tiba datang. Aku tidak melakukan itu, kenapa mereka tidak mau percaya? Pikirnya lirih. Semakin mendekati jam istirahat, gosip itu membesar seperti bola api yang dilempar dari satu tangan ke tangan lain. Saat makan siang, bahkan beberapa karyawan yang tidak hadir di gedung resepsi akhirnya ikut melihat video itu lewat ponsel rekannya. Astaga, ini benar dia. Bisik seseorang. Katanya, sih, iya. Lihat aja, mirip banget. Ya ampun, aku tidak menyangka setega itu dia. Suara-suara itu membungkam selera makan Yumna. Tangannya bergetar saat ia meletakkan kotak bekalnya. Perutnya terasa mual meski tidak ada makanan yang disentuh. Beberapa saat kemudian, mandor menghampiri Yumna dan menepuk bahunya pelan. Pak Budi manggil kamu ke kantornya. Yumna menelan ludah. Ada rasa takut yang menggelayut berat. Dengan langkah perlahan, ia menuju ruangan pemilik perusahaan itu. 13. Pak Budi duduk di balik meja, wajahnya tampak letih, seperti sudah berpikir terlalu lama. Lah mengusap wajahnya sebelum akhirnya membuka suara. Yumna, seperti aku harus memberhentikan kamu. Nama perusahaan saya sudah mulai disebut-sebut di luar sana karena kejadian di pernikahan kamu, kemarin, ucap Pak Budi pemilik perusahaan itu. Seolah-olah seluruh dunia berhenti berputar. Pak, apa salah saya? Tanya Yumna lirih, suara seraknya bergetar. Wanita itu bukan aku, Pak. Aku sumpah itu bukan aku. Pak Budi menatapnya lama. Ada rasa ragu, ada iba, tapi juga tekanan besar dari sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Saya tahu kamu anak baik, Yumna, ucap Pak Budi jujur. Saya tahu kamu tidak macam-macam. Mengobrol dengan karyawan laki-laki saja kamu tidak pernah. Pak Budi menarik napas panjang. Tapi orang-orang taunya itu kamu. Nama perusahaan saya mulai disebut-sebut di luar sana. Kalau tidak saya tindak, itu bisa jadi masalah besar buat usaha ini. Aku bisa buktikan, Pak, ucap Yumna tergesa, suaranya pecah. Tolong beri aku waktu. Kamu harus bisa buktikan kalau wanita itu bukan kamu, kata Pak Budi lembut, tapi tegas. Baru mereka akan diam. Ucapan itu seperti palu besar yang menghancurkan sisa-sisa harapan Yumna. Gadis itu keluar dari ruangan dengan langkah goyah. Dadanya sesak, matanya panas, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Mungkin karena terlalu banyak yang telah ia tumpahkan beberapa hari terakhir.
Zaman sekarang sulit sekali mencari pekerjaan. Dan aku kehilangan pekerjaanku karena fitnah. Berita video asusila itu terus menyebar, bukan hanya di kalangan orang yang mengenalnya, tetapi juga di banyak tempat yang bahkan tidak tahu siapa dirinya. Anehnya, hanya Yumna yang menjadi sasaran hujatan. Sementara di sisi lain, Asril, lelaki yang seharusnya menjadi suaminya, mendapat limpahan simpati. Orang-orang mengasihani dia, memujinya sebagai korban, bahkan mendoakan hal-hal baik untuknya. Lalu, yang lebih menyakitkan lagi, keluarganya juga mendapat simpati. Sedangkan keluarga Yumna dihujat habis-habisan. Lihat dampak yang kamu berikan kepada keluarga kita. Suara gebrakan meja membuat Yumna terlonjak. Pak Yongki, ayahnya, berdiri tegak di ruang keluarga, wajahnya memerah menahan emosi. Semua orang berkumpul di ruang keluarga. Wajah-wajah yang dulu selalu memberi kehangatan dan perlindungan, kini hanya memancarkan kekecewaan, kemarahan, dan yang terburuk, malu mengakui Yumna bagian dari mereka. 14. Pak Yongki yang bekerja sebagai kepala sekolah mendapatkan teguran keras. Bu Yuniar yang bekerja sebagai pejabat Pemda juga tidak luput dari dampak itu. Ayah, aku sudah bilang itu bukan aku, ucap Yumna pelan. Tapi orang-orang bilang itu kamu. Seru Bu Yuniar, ibunya, dengan suara bergetar. Aku ditegur atasan hari ini. Kamu membuat kita seperti keluarga tidak bermoral. Semua pelanggan di toko aku mulai pergi. Sambung Yugi, kakaknya, dengan nada sinis. Apa kamu tahu seberapa besar ruginya aku? Yumna menatap satu persatu wajah mereka. Wajah yang dulu ia cintai, kini menjadi kelompok pertama yang mematahkannya. Yumna sudah lelah disalahkan oleh semua orang atas perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Air matanya sudah habis dan perasaannya juga sudah hancur tak bersisa. Apa salahku sampai mereka tidak percaya? Perlahan, Yumna menegakkan duduknya. Suara dia rendah, datar, seolah lelah untuk merasa. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang biar kalian senang? Perbaiki nama baik kami. Yugi menatapnya seperti menatap seseorang yang hina. Lakukan sesuatu, apapun itu. Jangan diam saja. Lanjut Yugi dengan tatapan sinis. Tidak ada lagi kakak yang penyayang dan penuh kasih. Untuk pertama kalinya, hati Yumna benar-benar kosong. Baiklah, ujarnya pelan. Aku paham maksudnya. Yumna berdiri, lalu berjalan menuju kamarnya. Setibanya di dalam, ia menutup pintu dan menyandarkan tubuh ke sana. Ruangan itu terasa asing. Terlalu sepi. Terlalu penuh kenangan. Foto-foto dirinya bersama Asril sudah tidak ada. Semuanya dibuang 3 hari lalu, bersama semua barang pemberian lelaki itu. Kini ia mengambil kotak kecil dari lemari. Di dalamnya tersimpan foto-foto dengan keluarganya, dengan Yugi yang dulu sangat menyayanginya. Dengan telaten, satu persatu foto ia masukkan ke sebuah dus dan menyimpannya di kolong tempat tidur. Seakan-akan ia sedang menyimpan seluruh masa lalunya. 1. Lalu Yumna mengambil tas gandong kecil. Tidak banyak barang yang ia masukkan, hanya pakaian secukupnya, dompet, beberapa dokumen, dan benda-benda kecil yang penting. Setelah semuanya rapi, Yumna duduk di tepi ranjang. Ruang hening itu seperti ikut bersedih untuknya. Yumna menatap dinding kosong lalu berbisik, sebaiknya aku pergi ke tempat yang jauh, sejauh mungkin. Sampai tidak ada orang yang mengenaliku. 2. Suara Yumna itu nyaris tak terdengar, namun bergetar penuh luka. Masalahnya hanya satu. Lah belum tahu kemana harus pergi. 15. Pagi itu, cahaya subuh masih samar-samar menembus jendela ruang tamu. Udara dingin menempel lembut di kulit, tetapi tidak mampu menyejukkan hati Yumna yang sudah gelisah sejak malam. Lah duduk bersila di lantai, jemarinya saling menggenggam,
berusaha mengumpulkan keberanian yang tersisa. Suara langkah kaki terdengar dari dapur. Ayah dan ibunya baru selesai salat subuh. Yumna menarik napas panjang sebelum akhirnya membuka suara. "Ayah, Ibu, aku mau pergi merantau," ucap Yumna perlahan. Suaranya yang biasanya lembut kini terdengar tegas dan bulat. 1. Pak Yongki berhenti memasukkan sajadah ke lemari. Tatapannya datar, tidak terkejut, tetapi tidak juga antusias. "Mau pergi kemana, kamu?" Tanyanya tanpa ekspresi, nada suaranya seperti menahan sesuatu yang tidak ingin ia munculkan. Yumna menegakkan punggungnya. "Maunya ke seberang pulau, iya. Biar tidak ada yang mengenaliku. Tapi, kalau takdir berkata lain, aku pasrah saja. Allah yang mengatur semuanya. Kita cuma bisa berencana, Allah yang menentukan." 2. Kalimat itu adalah kalimat yang sering diucapkan Pak Yongki. Kini ia kembalikan pada pemiliknya. Bu Yuniar langsung memutar badan ke arah Yumna. Matanya melebar, suaranya naik 1 oktav. "Apa? Kamu itu perempuan. Jangan pergi jauh-jauh." Yumna menatap ibunya tanpa gentar. Dulu mungkin ia akan mengecil, meringkuk, atau menangis. Tetapi itu dulu, sebelum dunia menamparnya terlalu keras. "Kalau masih di sekitar kota ini," balas Yumna, nadanya dingin, "sama saja bohong. Bukannya kalian tidak ingin nama baik keluarga ini tercoreng gara-gara aku?" 2. Sindirannya mendarat tepat sasaran. Ruangan seketika hening, diselimuti ketegangan yang tebal. Selama hidupnya, Yumna adalah gadis penurut. Selalu mendengarkan nasihat, patuh pada aturan, dan berusaha tidak membuat masalah. Akan tetapi, luka 5 hari lalu telah mengubah banyak hal dalam dirinya. Luka itu menyalakan bagian dirinya yang selama ini terpendam, keberanian untuk menentukan hidupnya sendiri. Zakia dan Yugi hanya menunduk, duduk di sudut ruangan. Keduanya tidak berani bersuara, takut menyulut emosi ayah atau ibu. Pak Yongki akhirnya duduk di kursi. "Kalau kamu sudah sampai tujuan, hubungi kami." Yumna mengangguk kecil. "Insya Allah, Ayah." Yumna bangkit dan merapikan tas gandong kecil yang sudah ia letakkan di dekat pintu sejak dini hari. "Aku harus berangkat sekarang sebelum kereta datang." Zakia akhirnya angkat suara. "Kamu mau naik kereta? Kenapa tidak naik bus saja?" 16. Yumna menatap sepupunya itu, tatapannya dingin dan menusuk. "Ya, terserah akulah mau naik apa. Toh, aku nggak minta uang dari kamu." "Yumna, jangan mulai," bentak Yugi, kakaknya. "Zakia tanya begitu karena khawatir sama kamu." 2. Yumna terkekeh, tetapi senyumannya getir. "Khawatir? Setelah semua yang terjadi?" Menggeleng. "Aku sudah besar, Kak. Aku tahu apa yang aku lakukan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan." Semua hanya menatap punggungnya yang kini tampak lebih kurus dan tegar daripada sebelumnya. Perjalanan jauh itu memakan waktu berjam-jam. Kereta melaju melewati sawah, bukit, dan kota-kota kecil yang asing. Yumna menatap keluar jendela dan untuk pertama kalinya sejak skandal itu mencuat, ia menangis tanpa suara. Air matanya jatuh tanpa ia sadari, tertinggal di kaca yang dingin. Ketika kereta akhirnya berhenti di stasiun besar ibu kota, Yumna menapakkan kaki di tanah dengan tubuh limbung. Hiruk-pikuk ibu kota menyambutnya, suara klakson, orang berlarian, pengumuman stasiun yang bergema. Semuanya terasa asing, namun melegakan. Sejak awal, ia memang memilih ibu kota karena sebelumnya ia mengirim banyak lamaran pekerjaan secara online. Salah satu perusahaan memanggilnya wawancara besok pagi. Hari ini ia harus mencari tempat tinggal. 2.
Pelum membasahi pelipisnya ketika ia menyeret tas ke sebuah gang kecil dekat stasiun. Setelah mencari hampir 1 jam, ia menemukan kosan murah yang masih tersisa 1 kamar. Hah, capek juga, ucap Yumna sambil mengusap wajahnya. Untung dapat kosan murah. Semoga saja nggak ada orang rese di sini. Yumna merebahkan tubuh di kasur tipis itu. Dalam hitungan menit, ia tertidur karena kelelahan. Pagi-pagi sekali, Yumna sudah berdiri di depan sebuah gedung tinggi dengan kaca yang memantulkan cahaya matahari. Di puncak gedung itu, terpampang tulisan besar. ADTV. Sebuah stasiun televisi swasta cukup besar. Di depan ruang wawancara sudah berkumpul banyak orang. Hampir semua berpakaian rapi, sebagian membawa map lamaran. Yumna bisa merasakan aura gugup memenuhi ruangan. Yang membuatnya tertegun, tempat yang dibuka hanya 5 posisi cleaning service. Zaman sekarang, tidak peduli gelar atau pengalaman, yang penting punya pekerjaan. Yumna menggenggam map lamaran sambil berdoa dalam hati. Ya Allah, kalau ini memang jalanku, mudahkanlah. 1. Tidak lama, namanya dipanggil masuk. Proses wawancara berlangsung cukup tegang, tetapi wanita parubaya yang mewawancarainya tersenyum ramah. Beberapa menit kemudian, wanita itu menutup dokumen Yumna dan berkata, Yumna Khairunisa Pratama, selamat. Kamu diterima. Mulai besok sudah bisa bekerja, ya. Yumna menutup mulutnya yang hampir terbuka lebar. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Ucapnya sambil menunduk, menahan air mata haru. 1. 17. Begitu keluar dari ruang wawancara, langkahnya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia bisa merasakan kebahagiaan kecil menyentuh hidupnya. 2 tahun berlalu begitu cepat. Yumna menjalani hari-hari barunya sebagai office girl di ADTV. La menyukai pekerjaannya, meski sederhana. Rekan-rekan sesama cleaning service adalah orang-orang baik yang tidak peduli dan tidak tahu masa lalunya. Mereka tertawa bersama, makan bersama, dan saling menolong. Yumna pulang ke kampung hanya saat Lebaran. Namun, perlakuan orang-orang di kampung tetap sama, penuh bisik-bisik dan tatapan merendahkan. Karena itulah ia lebih betah di ibu kota daripada di kampung halaman sendiri. Pagi itu, Sartika, teman kerja yang paling dekat dengan Yumna menepuk bahunya. Yum, hari ini giliran kamu bersihin lantai 5, ya? Lia, siap, jawab Yumna sambil mengenakan sarung tangan. Gadis berjilbab putih itu membawa kereta kecil berisi alat pembersih, lalu berjalan di lorong menuju lift. Ketika lift terbuka, seseorang berlari keluar dalam keadaan terburu-buru. Dan bruk. Mereka saling menabrak dan jatuh bersamaan. Aduh! Seru Yumna sambil meringis. Maaf, ucap Yumna cepat-cepat sambil menunduk. Ya, lain kali hati-hati, ucap pria itu sambil berdiri dan membersihkan celananya. Kruk! Suara perut yang lapar terdengar jelas. Yumna yakin itu berasal dari pria yang ada di depannya. Yumna tertegun. La melirik pria di depannya yang memegang perut, wajahnya kesal. Ish, mana sempat aku cari makanan, gumam pria itu. Yumna teringat roti di sakunya yang dia beli tadi di warung dekat kosannya. Mas, ini ada roti, ujar Yumna sambil mengulurkan. Makan dulu. Buat ganjal perut. Pria itu menatapnya sekilas lalu menerima roti itu. Terima kasih. Aku terima kebaikan kamu. Yumna mengangkat wajahnya. Seketika tubuh dia membeku, mata terbuka lebar, dan napasnya tercekat, ketika melihat wajah pria di hadapannya. 1. Kamu. 4. 18. Kamu. Yumna baru saja mengucapkannya, tetapi suara itu terdengar pecah dan bergetar. Tubuhnya sedikit mundur. Jantungnya serasa berhenti berdetak.
Wajah pria itu terlalu mirip dengan laki-laki dalam video yang memporak-porandakan pernikahannya. Garis rahang tegas, hidung mancung, dan mata coklat gelap, Yumna masih ingat betul. Pria itu, yang kini menelan rotinya pelan sambil memandang Yumna heran, mengerutkan dahi. Apa kita saling kenal? Yumna merasakan tengkuknya dingin. Udara seolah menekan dadanya. Saling kenal. Jika benar bahwa video itu jebakan, maka pria di depannya bisa jadi adalah kunci. Jika video itu nyata, maka dia adalah orang yang menghancurkan hidupnya. Akan tetapi, dari sorot mata pria itu, tidak ada tanda-tanda ia mengenal Yumna. Yumna sadar ia sedang mematung. La memaksa dirinya menarik napas dan menggeleng pelan. Maaf, aku kira kamu orang yang aku kenal. Ternyata bukan. Pria itu masih memperhatikannya dengan penuh tanda tanya. Kamu yakin? Kamu barusan kaget banget, seolah-olah kamu pernah lihat aku. Yumna buru-buru menunduk, meraih alat pel yang terjatuh. Maaf, Mas. Mungkin karena sedang pusing, jadi salah mengenali orang. Pria itu menahan pintu lift dengan tangannya agar tidak tertutup. Tingginya membuat Yumna harus menengadahkan kepala jika ingin menatap wajahnya. Aku Arundaru, ujar pria itu memperkenalkan diri. Kamu tadi bilang kamu siapa? Yumna? Iya. Matanya melihat ke kartu IT karyawan yang tergantung di leher Yumna. Yumna menelan ludah. Bibirnya terasa kering. Lia, Mas. Yumna. Arundaru mengangguk kecil. Oh. Kau kerja di cleaning service? Iya. Iya. Aku di divisi engineering, kadang di studio, kadang naik turun buat cek peralatan. Makanya sering lari-lari. Maaf, sudah membuat kamu jatuh, tadi. 1. Yumna hanya mengangguk. La ingin pergi. Ingin lari. Ingin menghindari wajah itu, tetapi suaranya terkunci di tenggorokan. Arundaru memperhatikan ekspresi Yumna lebih lama dari sewajarnya, tatapannya mencari-cari sesuatu. Aku, benar-benar nggak pernah ketemu kamu sebelumnya. Tapi, raut muka kamu kayak orang yang baru lihat hantu. 19. Apa wajah aku sama dengan kenalan kamu itu? Yumna cepat-cepat menggeleng. Tidak, bukan begitu. Aku cuma terkejut saja. Arundaru seakan ingin bertanya lebih jauh, tetapi nada notifikasi ponselnya berbunyi keras. La mendesah panjang. Aduh, aku harus naik. Meeting dalam 3 menit. Sekali lagi makasih rotinya, ya. Yumna hanya tersenyum kecil, palsu. Lia, Mas. Arundaru masuk ke lift. Namun, sebelum pintu tertutup, ia kembali menatap Yumna. Mata itu tampak jernih tidak seperti mata seorang laki-laki yang sedang menyembunyikan sesuatu. Kalau suatu saat kamu butuh bantuan bilang aja sama aku. ADTV ini besar dan banyak orang. Pastinya akan banyak hal tak terduga. 2. Pintu lift pun menutup. Yumna akhirnya menjatuhkan tubuhnya ke kursi kecil di sudut lorong. Tangannya bergetar hebat. Kakinya seolah kehilangan tenaga. Arundaru. Gumam Yumna dengan napas tersengal. Wajah dia. Mirip sekali. Ingatan itu menyerang seperti badai, rekaman video panas sepasang manusia, bisik-bisik dan tatapan hina dari para tamu undangan, wajah Asril yang hancur, makian keluarganya, air mata yang tak ada habisnya. Namun, ada satu hal paling mengusik pikiran Yumna. Laki-laki dalam video itu memiliki wajah yang hampir serupa dengan Arundaru. Rekaman video itu tidak pernah ia lihat sepenuhnya karena acara pernikahannya sudah pecah oleh cacian orang-orang saat video berjalan. Tangan Yumna memegang dada. Rasanya sesak. Apakah dia tidak tahu akan adanya video viral yang beredar dahulu? Atau seseorang menggunakan wajahnya? Oh, pertanyaan itu menghantam berturut-turut, namun tak satu pun punya jawaban.
Malam itu, Yumna tidak bisa tidur. Pikirannya terus memutar wajah Arundaru dari berbagai sisi. Bayangan tubuhnya di lorong tadi siang seakan menempel di retina Yumna. Ruang kosnya gelap, hanya cahaya lampu jalan dari jendela menemani. Yumna duduk bersandar di dinding, memegang lututnya. Pikirannya kacau dipenuhi oleh Arundaru. Kalau dia tidak mengenali wajahku, sepertinya dia tidak tahu apa-apa tentang video itu, ucap Yumna. Aku ingin tanya sama dia tentang video itu. Tapi, takut. Yumna berpikir, mungkin ada seseorang sengaja mengubah wajah pelaku film biru, menggunakan wajah Arundaru dan Yumna untuk membuat video itu tampak nyata. Tiba-tiba, ponsel Yumna berbunyi. Nomor tak dikenal. Yumna menghapus air matanya, menarik napas, lalu mengangkat telepon tersebut. 20. Halo. Suara berat pria terdengar ragu-ragu di seberang. Elni dengan nomor Yumna Khairunisa. Yumna menegang. Lia. Ini dengan siapa? Ya. Aku, Arundaru. Tadi kita bertemu di lorong lantai 5 kantor ADTV. Yumna hampir kehilangan kata-kata. Mas Arundaru. Ada apa? Aku baru pulang kerja, balas Arundaru terdengar seperti menahan sesuatu. Dan ada hal aneh yang terjadi. Yumna menggenggam ponsel lebih erat. Hal aneh apa? Tadi waktu aku buka sosial media. Arundaru terdiam sesaat, lalu berkata pelan-pelan, aku lihat wajahku muncul di sebuah video yang aneh dan viral 2 tahun yang lalu. 2. Yumna membeku. Darahnya serasa menguap. Apa? Suara Arundaru hampir tak terdengar. Kamu kenal aku gara-gara video itu. Tanya Arundaru tiba-tiba dan nada suaranya bukan sekadar heran, tetapi takut. Yumna memejamkan mata, menahan gemetar. Video itu bukan aku yang buat. Bahkan aku yang jadi korban. Apa Mas Arundaru tahu sesuatu? Aku juga tidak tahu apa-apa tentang video itu. Arundaru menarik napas tajam. Yang membuat aku semakin heran, kenapa wajahku ada di video itu. Apakah ada orang lain yang wajahnya mirip denganku? Yumna menjatuhkan ponselnya ke pangkuannya. Lalu, dia buru-buru ambil kembali. Pria itu pun berkata pelan, suaranya menggetarkan tulang, Yumna, kayaknya kita sama-sama jadi korban. Aku akan cari tahu dari mana video itu berasal. 4. Yumna menutup mulutnya, menekan tangis yang nyaris meledak. Untuk pertama kalinya sejak hari pernikahannya hancur. Ada secercah kebenaran yang mendekat dan mungkin pintu takdir baru sedang terbuka untuknya. 21. Siapa sangka kebaikan kecil yang dilakukan oleh Yumna, walau hanya sepotong roti seharga 2.500 yang bahkan belum sempat ia makan, begitu membekas begitu dalam di hati Arundaru. Pemuda itu tak pernah menyangka bahwa di tengah kesibukannya, di tengah hidupnya yang bergelimang fasilitas, justru seorang perempuan asing dengan seragam office girl yang sederhana itulah dia mendapatkan pertolongan ketika dirinya kelaparan karena tak sempat sarapan dan sehari sebelumnya dilupa makanan saking sibuknya. Sejak pulang ke rumah kemarin, Arundaru jadi aneh sendiri. Senyum-senyum tanpa alasan. Duduk bengong sambil memandangi laptop yang ada di atas meja. Sesekali menatap jendela dengan wajah yang bahkan Barata, sepupunya, tidak paham maksud Ria. Kamu kenapa, sih, senyum-senyum sendiri dari kemarin? Tanya Barata, muncul dari balik sofa sambil membawa semangkuk keripik kentang. Arundaru yang sedari tadi menatap layar laptopnya refleks menutup setengah layar, lalu menghela napas pelan. Lagi mengenang kejadian indah yang tak akan kulupakan seumur hidup. Barata langsung duduk di sebelahnya. Memangnya ada kejadian apa sampai kamu bilang tidak akan dilupakan seumur hidup? Jangan bilang kamu dapat hadiah mobil lagi. 2. Arundaru memutar bola matanya, sebal. Bukan, Bara. Bukan hal kayak gitu. Terus apa?
Pemuda itu menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Kamu tahu nggak, kemarin aku bangun kesiangan. Parah banget, aku sampai nggak sempat sarapan. Padahal sehari sebelumnya aku juga belum makan. Sampai-sampai perutku bunyi keras. Aku lari-lari di lorong kantor, buru-buru karena ada meeting. Di tengah jalan aku malah nabrak seorang office girl. Barata langsung menyambar, mata melebar. Sebentar. Kamu kelaparan. Seorang anak konglomerat yang punya aset triliunan bisa kelaparan. Apa dunia sudah mau kiamat? 3. Arundaru menatapnya dengan tatapan sangat malas. Ada waktunya uang dan harta kita nggak ada gunanya sama sekali. Ketika sedang kehausan, segelas air itu lebih berharga dari emas. Ketika perut lapar, sepotong roti lebih bernilai daripada seluruh isi lemari es. 2. Barata hanya nyengir kena omel sepupunya. Ya, lanjutin. Terus, Arundaru memandang langit-langit seolah mengingat momen itu dengan jelas. Tiba-tiba office girl itu menawarkan rotinya. Roti yang jelas-jelas dia beli untuk dirinya sendiri. Dia bilang, "Mas, makanlah." Untuk mengganjal perut. Dan, entah kenapa itu terasa sangat berarti. 1. Barata berkedip cepat. Siapa orang itu? Namanya Yumna. Mata Arundaru berbinar lembut. Dia kerja sebagai office girl di gedung ADTV. Oh, office girl. Ulang Barata, hampir tersedak keripiknya. Lia. 22. Kamu jatuh cinta sama seorang office girl. Barata menunjuk wajah Arundaru, tak percaya. Kapan aku bilang jatuh cinta? Arundaru langsung mengerutkan kening, tapi nada suaranya terdengar gugup. Tanpa perlu kamu bilang pun, aku sudah tahu. Barata meninju pelan bahu sepupunya sambil tertawa. Arundaru hanya mendengus, tapi tatapannya menurun. Aku nggak mau jatuh cinta sama orang yang salah lagi, Bara. Aku udah pernah dihancurkan sekali. Aku nggak mau lagi. Barata terdiam sejenak. Bayangan masa lalu Arundaru akan pengkhianatan tunangannya, bukanlah luka kecil. Luka itu masih membekas jelas, bahkan sampai saat kini. Meski begitu, sejak kemarin, Arundaru tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada sesuatu yang berbeda dari Yumna. Sejak pulang kerja kemarin, Arundaru melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan. Dia menjadi stalker menelusuri seseorang. Mencari tahu tentang Yumna. Mencari tahu media sosial perempuan itu, membaca postingannya, melihat foto-foto lama yang tersisa. Lalu, dari sinilah semuanya bermula. Arundaru menemukan berita-berita lama. Potongan video. Komentar orang-orang. Sebuah skandal besar 2 tahun lalu yang menghancurkan rumah tangga Yumna di hari pernikahannya sendiri. Video syur yang disebarkan tepat saat acara berlangsung. Video yang wajah prianya mirip dirinya. Arundaru menegakkan punggungnya, rahangnya mengeras mengingat kejadian itu. Lalu apa yang kamu lakukan? Dari tadi kamu fokus banget nonton laptop, tanya Barata sambil mengunyah keripik. Aku sedang mencari video asli, jawab Arundaru tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Enak saja ada orang yang berani mengedit video panas pakai wajah aku yang tampan ini. Apa? Barata terloncat kaget. Sudah jelas video itu editan. Orang itu mengubah wajah pemeran laki-laki jadi wajah aku. Dan itu terjadi 2 tahun lalu. Di hari pernikahan Yumna. Barata merengut, mendekat. Mana? Aku mau lihat. Arundaru memutar layar laptop. Menunjuk tanggal postingan, komentar-komentar kejam, dan potongan video yang viral pada waktu itu. Wah, parah banget ini. Seru Barata spontan. Aku rasa ada orang yang memang berniat jahat menghancurkan pernikahan itu. Nah, aku juga berpikir begitu. Arundaru mengepalkan tangan.
Dan yang tidak bisa aku terima adalah, kenapa wajah prianya diganti sama wajah aku? Barata terkekeh. Dia merasa sepupunya lucu ketika marah-marah seperti itu. Mungkin wajah kamu gampang diedit. 23. Arundaru menatapnya dengan tatapan ingin melempar bantal. Bukan itu masalahnya. Barata mencondongkan tubuhnya, lebih serius. Yang aku bingung, itu orang dapat wajah kamu dari mana? 10 tahun kamu tinggal di Amerika. Jarang pulang. Nggak pernah upload foto wajah. Hanya foto pemandangan. Arundaru tersenyum miring, seperti baru menemukan puzzle yang cocok. Tuh yang aku pikirkan semalaman. Artinya ada seseorang punya akses ke foto aku. Minimal satu foto atau satu video. Apapun itu. Dan itu berarti. La menepuk tangannya keras. Ada seseorang yang mengenalku secara langsung. 5:24. Barata menegakkan tubuhnya. Semburat keseriusan muncul di wajah yang biasanya selalu ceria. Tunggu. Kalau seseorang punya fotomu, berarti orang itu mengenalmu secara pribadi. Atau minimal pernah berada di sekitarmu. Arundaru mengangguk pelan. Tepat sekali. Dan itu mempersempit kemungkinan pelakunya. Barata mengusap dagunya. Tapi siapa? Kamu di Amerika jauh dari orang-orang sini. Kamu juga tidak banyak bergaul. Di ADTV saja orang-orang tidak tahu kalau kamu adalah anak pemiliknya. Itu dia. Arundaru menutup laptopnya perlahan lalu menyandarkan tubuh. Justru karena aku jarang muncul di publik, seharusnya wajahku tidak bisa digunakan sembarangan. Maka, kalau ada yang memakainya, berarti dia punya cuan tertentu. Hening sesaat memenuhi ruang kerja kecil itu. Hanya suara AC yang berdengung pelan. Barata ikut menarik napas panjang. Terus, katanya kamu mau cari video asli. Cara nyarinya gimana? Arundaru tersenyum tipis. Dengan cara yang aku paling kuasai. Barata tersentak. Hacking. Jangan bilang kamu mau. Bukan hacking ilegal, potong Arundaru sebelum Barata menuduhnya macam-macam. Aku cuma menelusuri metadata video, asal unggahan awal, dan akun-akun yang pertama kali menyebarkannya. Banyak orang pikir internet itu luas dan anonim. Padahal jejak digital gampang sekali dilacak. 1. Barata menyandarkan diri ke sofa sambil memelototi sepupunya. Kadang aku lupa kalau kamu jenius. Arundaru tak menanggapi pujian itu. Sorot matanya lebih gelap, lebih serius daripada biasanya. Aku ingin tahu siapa yang melakukan ini kepada Yumna dan kenapa wajahku yang dipakai. Sejak kejadian itu, Arundaru menghabiskan malam dengan menelusuri ratusan akun yang pernah mengunggah video tersebut. La mencari pola. Identitas. Keterangan waktu. Siapa yang pertama menyebarkan? Siapa yang paling aktif memviralkan? Sementara Barata, yang awalnya cuma penasaran, kini ikut duduk di sampingnya. Melihat betapa runyamnya kasus 2 tahun lalu itu. Kok, banyak banget komentar jahat. Gumam Barata, men-scroll komentar yang masih bisa ditemukan. Padahal sebagian orang bilang Yumna perempuan baik-baik. Lihat nih, ada beberapa orang terdekatnya yang bela dia. Arundaru memerhatikan satu persatu. Aku memang belum kenal lama dengan Yumna. Tapi, hatiku merasa dia enggak mungkin melakukan hal seperti ini. Pasti ada yang sengaja fitnahnya. Kasihan Yumna. Pernikahan belum ada 1 jam langsung hancur.